Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadilah Hafid dengan NIM M1B1212098 kelas C Ilmu Lingkungan. Jadi, materi kali ini yang saya bawakan tentang PPT, keterkaitan zona ekonomi eksklusif dengan Laut Natuna. Permasalahan sengketa Natuna terletak pada daerah perairan di sekitar Natuna yang tumpang tindih dengan batas 9 line milik RRT, Republik Rakyat Tionghoa. Kasus ini bukan hanya terjadi pada perairan sekitar Natuna, melainkan seluruh perairan yang termasuk dalam 9 line. Sifat dari 9 line hanya disepakati oleh pihak Republik Rakyat Tionghoa yang menimbulkan penolakan terhadap klaim dari RRT itu. Dan hal serupa dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena klaim 9 line dianggap melanggar kedaulatan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Secara tidak langsung, Indonesia memiliki kedaulatan yang menjadi bagian dari kawasan Laut Cina Selatan dan hak berdaulat di sana. Hal ini dikarenakan ZII Indonesia di Kepulauan Natuna termasuk dalam klaim 9 line yang dibuat oleh RRT, sehingga Indonesia mempunyai kepentingan terhadap keamanan wilayah tersebut. Kepentingan Indonesia di sebagian wilayah Laut Cina Selatan tersebut terdiri atas keutuhan wilayah, stabilitas kawasan, dan kepentingan ekonomi. Kepentingan atas keutuhan wilayah terkait dengan batas 9 line atas wilayah Laut Cina Selatan yang belum disepakati oleh pihak Indonesia menyebabkan berkurangnya kedaulatan Indonesia atas perairan ZII di Kepulauan Natuna, sehingga dikhawatirkan mengganggu stabilitas keamanan perairan Indonesia dan pemanfaatan sumber daya yang terdapat di ZII dan di sebagian utara Kepulauan Natuna. Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Status Indonesia hingga saat ini masih sebagai negara kepulauan. Lebar zona ekonomi eksklusif atau ZII sepanjang 200 mil diukur dari garis pangkal Kepulauan Indonesia yang didasarkan pada Konvensi Hukum Laut 1982. Laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, serta perbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Laut Natuna Utara menjadi sangat penting mengingat terdapat potensi yang sangat besar yang berada di sektor perikanan, pertambangan, dan gas alam. Kawasan Laut Natuna Utara merupakan salah satu kawasan perairan di Indonesia yang memiliki sumber daya yang melimpah, baik dari sumber daya perikanan maupun sumber daya mineral dan gasnya. Sumber daya perikanan laut di Natuna Utara dapat mencapai lebih dari 1 juta ton per tahun, sedangkan untuk sumber daya minyak dan gas alam yang terletak 225 km di sebelah utara Pulau Natuna dengan total cadangan 222 triliun dan gas hidrokarbon yang bisa didapatkan sebesar 46, yang merupakan salah satu sumber terbesar di Asia. Selanjutnya, letak Laut Natuna Utara yang berada di antara 3 negara tersebut menimbulkan berbagai macam permasalahan, salah satunya mengenai garis batas maritim. Sebelumnya, sudah ada konflik mengenai sengketa Laut Cina Selatan terkait klaim tumpang tindih wilayah yang melibatkan Tiongkok dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Namun, pada tanggal 12 Juni 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional memutuskan bahwa seluruh tindakan Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan tidak sesuai dengan hukum laut internasional, sehingga
Tiongkok tidak berhak atas klaim wilayah tersebut. Setelah adanya putusan Mahkamah Arbitrase Internasional mengenai sengketa Laut Cina Selatan, Indonesia mengambil langkah dengan mengubah nama di kawasan barat daya Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama mengenai perjanjian tentang batas wilayah dengan beberapa negara di sekitar kawasan Laut Natuna Utara, karena akan ada tumpang tindih klaim ZEE, zona ekonomi eksklusif, di kawasan tersebut. Sebelumnya, ketiga negara telah mengadakan suatu perundingan. Pelanggaran maritim yang dilakukan RRT Republik Rakyat Tionghoa di Laut Cina Selatan dapat menyebabkan permasalahan yang lebih besar dalam proses penyelesaian sengketa. Selain itu, konflik yang terjadi menimbulkan kondisi keamanan perairan yang tidak stabil karena banyak intervensi militer dalam upaya melindungi kepentingan setiap negara yang terlibat sengketa. Sebagai upaya penegangan, pemerintah Indonesia meningkatkan pengamanan dan pengawasan di kawasan ZEE Indonesia melalui penjagaan TNI dengan harapan dapat mencegah berbagai bentuk pelanggaran maritim yang dilakukan oleh pihak RRT. Dalam kasus pelanggaran wilayah Pulau Natuna yang secara sepihak oleh pemerintah Tiongkok mengindikasikan bahwa kekuatan dan pertahanan nasional dalam hal kedaulatan negara masih memiliki kekurangan dan celah yang bisa dimanfaatkan oleh negara lain. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga terlalu percaya diri dengan pelanggaran yang dilakukan atas wilayah Natuna. Dimasukkannya wilayah Natuna ke dalam zona ekonomi eksklusifnya, Tiongkok memberikan masalah baru kepada Indonesia. Meskipun kasus ini sudah lama bergulir, kasus ini semakin membuat pemerintah Indonesia geram, yakni dengan adanya kapal Cina yang berlabuh dan memasuki wilayah laut Indonesia tanpa izin. Republik Rakyat Tionghoa mengklaim secara historis wilayah Laut Natuna Utara menjadi wilayahnya. Tak heran jika seiring sekali kapal Republik Rakyat Tionghoa melakukan kegiatan ilegal di wilayah tersebut. Padahal berdasarkan UNCLOS 1982, Laut Natuna Utara merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Persoalan tersebut menimbulkan sengketa dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia atas klaim dari Republik Rakyat Tionghoa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.